Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Endless Loop. Film dari Asia ini dirilis pada tahun 2018 lalu, menceritakan tentang sekelompok orang yang menaiki sebuah bus, hingga akhirnya mereka terjebak di sebuah terowongan. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang terlihat sedang mencari tumpangan. Hal itu karena dirinya mengalami sebuah masalah, yaitu mobil yang dia kendari mengalami sebuah kerusakan di bagian mesinnya. Lalu datanglah pengendara lainnya yang menawarkannya tumpangan. Akan tetapi, wanita itu tidak mau untuk ikut dengannya, sebab dia merasa kalau pria itu terlihat seperti orang jahat. Kemudian datanglah lagi pengendara lainnya, yang dia rasa merupakan seorang pria yang baik. Akan tetapi, dia sendiri tidak mengira kalau pria yang dia percaya itu merupakan seorang psikopat yang sangat jahat. Tanpa basa-basi, pria itu pun segera menghabisi wanita itu dengan sangat brutal. Di sisi lain, kita dilihatkan dengan sebuah perjalanan dari sebuah bis angkutan. Di sana ada pria yang bernama Huang. Dia bekerja sebagai seorang agen asuransi. Kemudian ada juga seorang supir bus yang bernama Tony. Di sana Huang menceritakan kepada Tony kalau sebelumnya telah ada sebuah kasus orang hilang di daerah perbukitan tersebut. Kemudian sebuah berita di dalam radio bis itu mengatakan kalau telah terjadi sebuah kecelakaan di persimpangan jalan tersebut. Karena itulah arus kendaraan di sana harus terganggu beberapa saat. Namun ada seorang penumpang bernama Lee yang merasa keberatan kalau perjalanannya terganggu sebab dirinya harus pergi bekerja dan tidak boleh datang terlambat pada hari itu. Hal itu membuat Tony sang supir memilih untuk melalui jalan alternatif dengan melewati sebuah terowongan. Namun, tiba-tiba saja mereka semua dibuat sangat panik ketika ada seorang pria yang terlihat ingin membegal bis itu di tengah jalan. Akan tetapi, semua kekhawatiran itu segera berakhir setelah mereka semua mengetahui kalau pria itu hanya ingin menumpang dengan bis mereka. Tapi nyatanya Lee mengetahui bahwa pria itu merupakan seorang penjahat yang telah dicari oleh pihak kepolisian. Lee pun dengan sigap memegang sebuah pisau untuk menghadapi pria itu jika pria itu berbuat yang tidak-tidak di sana. Di dalam bus itu juga terdapat dua wanita bernama Sarah dan juga Jing, dan dua anak kembar bernama Park dan juga Fang. Sebuah keanehan pun dirasakan oleh mereka semua setelah bis itu tidak kunjung keluar dari terowongan itu, karena sebenarnya mereka semua hanya memerlukan beberapa saat untuk melalui terowongan itu. Namun setelah cukup lama, mereka masih tetap berada di dalam terowongan tersebut. Semua kejadian itu membuat Tony merasa janggal. Karena itulah dia memilih untuk memutar balik bisnya untuk keluar melalui jalan sebelumnya. Namun, lagi-lagi mereka kembali dibuat keheranan setelah bus itu terasa sangat lama untuk keluar ke jalan sebelumnya. Akhirnya Tony berhenti menjalankan bis itu, dibarengi dengan pertanyaan para penumpang yang merasa ada sebuah kejanggalan di sana. Kini, Lee meminta semua penumpang untuk turun dari dalam bus dan mencoba berjalan kaki di sana, dengan harapan mereka semua dapat keluar dari terowongan yang aneh tersebut. Akan tetapi mereka tetap saja terjebak di dalam terowongan itu dan belum melihat sebuah jalan keluar di sana. Kemudian Lee mencoba sebuah cara lain dengan meminta sebuah tali yang akan dia gunakan untuk membawa tali itu ke arah yang berbeda. Lee kemudian berkenalan dengan pria misterius sebelumnya. Pria itu bernama Chen. Setelah itu mereka semua kembali dibuat keheranan karena kabut tebal turun di sana, dibarengi dengan dua sosok misterius yang menghampiri mereka. Namun nyatanya, kedua sosok itu merupakan Lee dan juga Chen. Hal itu membuat mereka semakin heran, karena sebelumnya Lee dan juga Chen telah pergi ke arah yang berlawanan dengan mereka. Akhirnya mereka semua sadar kalau kini mereka semua telah terjebak di dimensi lain yang membuat mereka terus berputar-putar di sana. Semua hal tersebut membuat mereka harus bekerja sama lebih baik lagi.
Sebab bila tidak melakukannya, maka akan membuat mereka terjebak selamanya di dalam sana, termasuk dengan membagikan makanan. Karena mereka semua tentu saja hanya memiliki stok makanan yang terbatas. Akhirnya sebuah kesepakatan di antara mereka terjadi, yaitu dengan meninggalkan para wanita di dalam bus. Sementara para pria akan terus mencari jalan untuk dapat keluar dari sana. Akan tetapi keadaan semakin mencekam. Setelah bus yang mereka tumpangi harus tertutup oleh debu yang sangat tebal. Karena itulah mereka semua mengurungkan niat untuk berpisah. Ditambah lagi stok makanan yang mereka miliki tiba-tiba saja membusuk begitu saja, yang menandakan kalau mereka benar-benar telah terjebak di dimensi lain. Kemudian mereka semua menemukan sebuah peta yang berisi mengenai semua tempat yang ada di dalam terowongan itu. Akan tetapi mereka sendiri tidak tahu mengenai siapa yang telah menyimpan peta tersebut. Dan tiba-tiba saja semua lampu di dalam terowongan itu berkedip-kedip, yang membuat Lee harus menghilang begitu saja. Mereka juga melihat sesuatu yang cukup mengerikan, yaitu sebuah bercak darah yang ada di sana. Hal tersebut membuat Chen memilih untuk memandu mereka dengan melalui jejak darah tersebut. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah ruangan yang sangat tidak wajar. Di dalamnya terdapat banyak sekali foto-foto aneh, yang membuat mereka mengetahui kalau ada ruangan lain di dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka semua sadar kalau ruangan tersebut dapat membawa mereka ke terowongan lainnya. Maka dari itu, mereka semua dengan segera mencari beberapa barang yang dapat membantu mereka untuk keluar dari sana. Dan benar saja, mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan lainnya yang berada tepat di belakang sebuah kalender. Namun, lagi-lagi hal janggal terjadi, yaitu sebuah TV yang memperlihatkan sebuah rekaman seorang wanita yang sedang terjebak di dalam gua. Kemudian mereka semua kembali menemukan bis yang sebelumnya telah mereka tinggalkan. Namun, bus tersebut telah dijerat oleh sebuah kawat di sekelilingnya. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sekotak mie instan yang tiba-tiba saja ada di dalam bus. Mereka pun akhirnya terlibat sebuah perselisihan. Setelah rasa lapar yang mereka rasakan membuat mie tersebut menjadi rebutan di sana. Sampai-sampai Tony mengancam para penumpang lainnya dengan sebuah pistol, karena dirinya ingin memiliki sebuah mie instan tersebut. Semua keadaan itu membuat mereka menjadi depresi, sehingga membuat Sarah mencoba menawarkan dirinya kepada Tony untuk bercocok tanam, dengan imbalan dia bisa mendapatkan sebuah mie instan. Di tengah kekacauan itu, Wang mencoba memanfaatkan keadaan. Ketika Tony sedang bercocok tanam dengan Sarah, dirinya segera mengambil sebuah mie instan yang berada di dalam bis. Namun tanpa diduga Tony sadar akan hal itu, dan segera menghajar Huang dengan membabi buta. Namun beruntungnya Huang dapat selamat, setelah ada seseorang yang menikam Tony dari belakang, hingga membuat Tony tewas begitu saja. Setelah itu Huang mencoba mengambil sebuah mie instan yang terjatuh tepat di bawah bus. Tanpa sengaja, dia melihat kalau ada sebuah lubang yang berada di bawah bus, yang ternyata lubang itu menuju kepada sebuah ruang lainnya. Mereka semua dengan segera masuk ke dalam lubang itu, dan menemukan banyak sekali benda-benda yang sangat aneh di dalamnya. Sampai mereka lagi-lagi menemukan sebuah jalan di balik kalender, yang membawa mereka ke terowongan berikutnya. Namun sialnya mereka kembali ke tempat sebelumnya, walau kini terowongan di sana terasa cukup lembab dari sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya sangat terkejut, setelah mengetahui kalau telah banyak sekali ular dan juga tikus yang bersarang di bus mereka. Di tengah kekacauan itu membuat Huang menjadi sangat rakus, dan tidak mau membagi makanan kepada para penumpang lainnya. Sampai-sampai Huang berpikir, kalau jalan keluar akan segera terbuka, bila mereka menumbalkan seseorang di setiap lorong yang berada di sana. Kini Huang pun segera melakukan idenya tersebut. Diawali dengan menembak Chen. Namun, tembakannya itu tidak membuat Chen langsung tewas, karena meleset sedikit tepat di bahunya. Setelah itu, Huang mencoba untuk membunuh Park di dalam sebuah ruangan. Namun, Fang yang melihatnya harus tewas, setelah dirinya mencoba untuk membantu Park yang sedang disiksa oleh Huang. Setelah membunuh Fang, Huang kembali menjalankan idenya dengan mencekik Sarah sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba saja Huang harus tewas di sana, setelah ada seseorang misterius yang menusuknya dari belakang. Kejadian itu segera dimanfaatkan oleh penumpang lainnya untuk segera melarikan diri dari sana, sampai akhirnya mereka tiba di terowongan keempat. Namun, tiba-tiba saja Jing merasa sangat mual, karena ternyata dirinya telah hamil, dan segera mencoba untuk melahirkan bayinya di sana. Di sisi lain, Chen dan juga Sarah segera melihat kondisi dari bus mereka.
Akan tetapi Sarah harus tersesat di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh mayat setelah dirinya mengalami sebuah depresi yang sangat berat yang membuatnya menjadi berhalusinasi di sana. Dan tiba-tiba saja Sarah juga harus tewas begitu saja setelah sosok misterius itu menghabisi Sarah dari belakang. Kejadian itu membuat penumpang dari bus itu hanya tersisa 3 orang, yaitu Chen, Jing, dan juga Park. Ternyata kecelakaan yang sebelumnya diberitakan di awal film adalah hasil penangkapan dari pembunuh yang mencoba melarikan diri. Yang nyatanya pembunuh berantai itu telah tewas di tempat setelah pihak polisi menembak dirinya yang mencoba untuk melarikan diri. Dan tanpa diduga, pembunuh itu sendiri merupakan pemimpin dari proyek pembangunan terowongan itu. Yang berarti semua kejadian yang menimpa mereka adalah sebuah balas dendam dari arwah pembunuh tersebut. Sehingga mereka semua harus terjebak di dalam sana, yang membuat mereka sangat depresi dan akhirnya saling membunuh satu sama lain. Di akhir film, Jing akhirnya membunuh Chen begitu saja setelah bayi yang dia lahirkan harus tewas di sana. Kini hanya tersisa Jing dan juga Park di dalam sana, yang pastinya tidak akan pernah bisa keluar sampai kapanpun. Dan mungkin juga mereka berdua akan segera mati, karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki stok makanan sama sekali. Hingga kemudian film pun berakhir. Nah, itulah film Endless Loop. Kalau kamu mengalami kejadian seperti pada film ini, hal pertama apa yang bakal kamu lakukan? Atau kalian pernah mengalami hal serupa? Merasa hanya berputar-putar saja di tempat itu dan tidak bisa keluar? Nah, komen ya guys. Sekian dulu video kali ini. Makasih ya udah mau dengerin Mimin cerita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit dulu ya. Dadah semuanya.